Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan kembali merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Dan tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang mahasiswa sebagai penggerak perubahan. Sebuah hasil yang terbaik tidak datang atau tidak muncul dari seberapa dalam dan seberapa baik kita berpikir tentang hasil itu. Tapi hasil yang terbaik dapat muncul didasarkan dari niat atau keberanian kita menciptakan satu perubahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Mahasiswa teologi merupakan agen atau merupakan toga yang di dalamnya terdapat mandat atau tanggung jawab yang harus diselesaikan, entah itu dalam perkuliahan, entah itu dalam kehidupan sosial, dan terlebih di dalam memuliakan nama Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya sekarang kepada kita adalah bagaimana atau apa hal yang terbaik yang dapat kita lakukan dan bagaimana cara melakukan hal terbaik tersebut. Kita akan belajar dari satu kisah atau refleksi dari kisah tokoh besar di dalam Alkitab, di mana tokoh yang dimaksud adalah Yosua. Yosua merupakan anak laki-laki dari Nun dan merupakan cucu dari Elisama yang berasal dari suku Efraim. Diperkirakan dia lahir dari Mesir dan besar di masa perbudakan yang dialami oleh bangsa Israel yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Dan Yosua ini sendiri merupakan satu abdi Musa atau kawan sekerja Musa yang sangat taat dan sangat setia mendampingi Musa di dalam memerintah bangsa Israel. Dan kabar baiknya ialah bahwa Yosua ini juga dikatakan sebagai calon pengganti Musa yang akan meneruskan jabatan kepemimpinan di dalam menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang disampaikan oleh Allah. Apa yang menjadi misi atau tugas utama dari Yosua ini? Dia mempunyai tugas yaitu untuk mengeluarkan atau membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan atau penganiayaan yang sangat besar untuk dapat mereka bisa menuju tanah perjanjian Allah atau tanah yang telah ditetapkan Allah untuk mereka bisa memuliakan Allah di tempat itu. Itu yang menjadi hal utama di dalam kehidupan Yosua, di dalam dia membawa bangsa Israel. Lalu bagaimana cara Yosua di dalam menyelesaikan atau menuntaskan tanggung jawab tersebut? Berikut di dalam perikop ini kita akan belajar dua hal, bagaimana kita bisa melakukan atau mencapai hal yang terbaik yang menjadi visi dan misi kita sebagai mahasiswa teologi. Jikalau pada saat konteks atau di zaman Yosua yang menjadi tantangan atau yang menjadi tugas utama dia adalah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, maka yang menjadi tugas atau tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan dan sekaligus mahasiswa ialah untuk membawa keluar kebenaran firman Tuhan itu kepada orang lain atau kepada orang banyak demi mewujudkan kemuliaan nama Tuhan dan dapat memberikan kontribusi untuk memberikan satu pencerahan atau perubahan bagi mereka semua. Adapun hal yang dapat kita lakukan berdasarkan kisah dari Yosua ini ialah hal yang pertama adalah adanya persiapan yang matang. Di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa bersiaplah. Ada kata bersiap, dan kata bersiap itu merupakan satu kata kerja yang mengindikasikan bahwa ada satu kepastian atau persetujuan atau satu kelengkapan yang telah disiapkan di ayat sebelumnya atau di kisah sebelumnya. Artinya saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan memfirmankan baiklah Yosua ini bersiap, atau dalam beberapa terjemahan dikatakan di sana bahwa bangkitlah sekarang hai Yosua karena pemimpin atau hambaku Musa telah mati. Artinya di sana mengindikasikan bahwa Yosua sebelumnya sudah pernah atau sudah diperlengkapi dengan baik untuk menjadi penerus atau menjadi pemimpin selanjutnya.
Adapun hal yang menjadi proses atau dalam memperlengkapi Yosua sebagai pemimpin yang menggantikan Musa adalah dimulai dari ketika Yosua memimpin bangsa Israel untuk menghadapi bangsa atau orang-orang Amalek untuk berperang. Dan hal yang kedua ialah ketika Yosua diutus oleh Musa untuk mengintai wilayah atau keadaan dari orang-orang Kanaan. Di sana kita dapat melihat bagaimana Yosua membangkitkan semangat. Dia meyakinkan semua bangsa Israel yang pada saat itu sedang dalam keadaan ragu atau sedang dalam keadaan tertekan dengan berita yang disampaikan 10 orang pengintai lainnya terkait dengan keadaan-keadaan dari orang-orang Kanaan. Tetapi Yosua berhasil membangkitkan semangat orang-orang bangsa Israel sehingga mereka menjadi kuat atau mereka menjadi yakin bahwa dengan perkataan dia itu bangsa Israel akan memperoleh kemenangan. Nah, terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh Yosua atau yang berhasil dia lakukan, kita bisa melihat atau mencatat beberapa hal, tindakan atau sikap-sikap dia di dalam menyelesaikan tugas dia sebagai calon pemimpin yang akan menggantikan Musa. Adapun itu adalah tentang kesetiaan, ketaatan, ketelitian, kekonsistenan, dan masih banyak hal yang dapat kita ambil atau kita catat sebagai satu referensi untuk kita bisa bertindak. Kita sebagai mahasiswa teologi harusnya kita boleh meniru atau kita boleh belajar, kita boleh berkaca, merefleksikan tindakan kita melalui kisah nyata yang telah dilakukan oleh Yosua. Dan pada akhirnya untuk menyimpulkan satu persiapan yang matang ini dalam melaksanakan satu perubahan atau menyelesaikan satu tugas dan tanggung jawab, ada 3 trik atau 3 tips yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa teologi. Hal yang pertama adalah harus didasarkan dengan mindset. Artinya kita menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab itu merupakan hal yang prioritas. Maka dengan itu tugas dan tanggung jawab itu harus dipikirkan seterbaik mungkin bagaimana kita bisa menuntaskan hal tersebut, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hal yang kedua di dalam kita bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab itu ialah kita menganggapnya sebagai sebuah isi hati yang kita idam-idamkan dan akan kita miliki. Dengan anggapan seperti itu atau dengan perasaan seperti itu, maka kesungguhan serta keseriusan akan ada di dalam diri kita ketika kita bertindak untuk melakukan atau mencapai satu hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan hal yang ketiga yang bisa kita terapkan berdasarkan kisah dari Yosua ini adalah tentang action yang aktif. Artinya bahwa dengan konsep yang benar, konsep yang terbaik yang sudah kita pikirkan terkait dengan tugas dan tanggung jawab itu, dan kita menganggapnya sebagai satu prioritas yang benar-benar harus kita utamakan dari segala hal yang lain, maka akan mendorong kita untuk bisa bertindak lebih sungguh-sungguh dan membuat kita pantang menyerah atau memiliki sikap yang optimis. Dan hal yang kedua yang menjadi hal terakhir dari kisah Yosua ialah tentang adanya sebuah relasi dan iman. Relasi bukan merupakan sebuah jembatan untuk kita bisa mempunyai sikap egois, mempunyai sikap yang congkak terhadap orang-orang karena relasi yang kita punyai. Tapi sebagai mahasiswa teologi, relasi itu sangat penting. Tujuannya ialah untuk menyadarkan kita bahwa betapa luasnya, betapa banyaknya kebutuhan dari orang-orang yang menjadi objek kita untuk mengadakan atau menciptakan satu perubahan itu. Dengan relasi kita bisa menjadi tahu, kita bisa mengerti keadaan orang yang membutuhkan sebuah perubahan. Dan iman merupakan satu landasan, tumpuan dan sekaligus tujuan untuk kita sebagai mahasiswa teologi
menciptakan atau melakukan sebuah perubahan itu. Dengan pengenalan akan Tuhan yang benar sesuai dengan kebenaran Dia, kita akan mempunyai mindset yang benar, sehingga pada akhirnya dari pengenalan itu kita bisa memunculkan satu perubahan yang benar-benar mencerahkan orang di luar sana. Sekian yang menjadi perenungan kita pada saat ini. Semoga dari refleksi kisah Yosua ini kita bisa berani bangkit dan kita bisa terdorong untuk menjadi agen perubahan di era ini. Tuhan Yesus memberkati.